Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka lagi walaupun secara sinkron dengan video ini. Semoga dengan materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat membantu mahasiswa semua untuk memahami materi bahasan. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah metode Newton untuk permasalahan multivariabel. Jadi adapun kompetensi yang diharapkan dari perkuliahan kita pada kesempatan kali ini diantaranya adalah yang pertama, mahasiswa semua diharapkan mampu memahami konsep metode pencarian solusi berbasis turunan kedua atau second order method. Kemudian mampu menerapkan metode Newton untuk menemukan solusi optimal pada permasalahan multivariabel. Jadi ini yang perlu diingat bahwa di paruh kedua ini yang kita bahas adalah permasalahan multivariabel. Kemudian sekarang kita masuk ke konsep metode Newton untuk permasalahan multivariabel. Di metode Newton itu termasuk metode yang menggunakan gradien untuk mencari arah pencarian yang digabungkan dengan penggunaan turunan kedua. Jadi ini tidak hanya menggunakan turunan pertama, namun juga menggunakan turunan kedua. Jadi metode ini mirip dengan metode Newton-Raphson yang digunakan pada permasalahan single variable. Untuk permasalahan multivariable, mekanisme optimasinya itu ada beberapa perbedaan yang harus diperhatikan. Yang pertama, jadi dia mengacu ke deret Taylor sebagai berikut. Jadi fx sama dengan fxk ditambah turunan pertama fxk ditranspos dikalikan delta x, kemudian ditambah setengah delta x ditranspos, kemudian dikalikan turunan kedua fx. Ini ya. Jadi ini turunan kedua fx dikalikan delta x ditambah O delta x pangkat 3. Jadi O delta x pangkat 3 ini untuk pengerjaan jika derajat pengerjaannya itu lebih dari 3. Jadi ordonya lebih dari 3. Kemudian karena kita ingin mendekati nilai fx dengan pendekatan kuadratik dengan menghilangkan ordo ketiga atau yang lebih tinggi, sehingga kita dapatkan fx transpose fxk itu sama dengan fxk ditambah turunan pertama fxk transpose dikalikan delta x, kemudian ditambah setengah dikalikan delta x transpose dikalikan turunan kedua fxk dikalikan delta x. Baik, ini adalah fungsi deret Taylor ketika ordo ketiganya itu kita hilangkan. Baik, selanjutnya untuk metode Newton sendiri, jadi dari deret Taylor tadi, kemudian di mana fx, fxk ini fungsi pendekatan pada titik xk, jika kita memakai pendekatan kuadratik dari fx untuk melakukan urutan iterasi dengan memaksakan gradien, jadi memaksa gradien pada titik xk plus 1, iterasi berikutnya itu sama dengan 0. Jadi Mas Mbak tentunya sangat paham bahwa titik optimum itu ya, optimum itu salah satu tandanya adalah ketika f aksennya itu f aksen x sama dengan 0. Jadi itulah kenapa kita berusaha mencari f aksen x sama dengan 0. Jadi kalau kita mau mencari akar optimum itu menggunakan fx sama dengan 0. Kemudian kalau dulu di bisection itu juga kita cari f aksen sama dengan 0. Itu karena titik optimum itu letaknya di situ. Jadi kemudian berdasarkan kondisi ini kita sederhanakan bahwa f aksen x sama dengan 0, maka kita bisa menyederhanakan persamaan tadi menjadi sebagai berikut. Jadi turunan pertama fxk itu sama dengan fx itu sama dengan turunan pertama fxk plus turunan kedua fx dikalikan delta x sama dengan 0. Baik, karena yang dicari itu delta x, ya, delta x. Jadi delta x itu sama dengan xk plus 1 dikurangi xk.
Jadi X sesudah dikurangi X sebelum. Kemudian delta X itu kita pindah ruas, maka, nah ini kita pindah ruas, maka menjadi delta X turunan kedua fxk itu sama dengan, nah ini karena sudah pindah ruas jadi menjadi min turunan pertama xk. Nah, seperti ini. Kemudian kita terjemahkan lagi karena yang kita pecah itu delta x-nya saja. Maka, nah ini caranya itu kalau jadi AB sama dengan C. Nah, untuk menghilangkan ini maka harus dikalikan AB aksen B aksen dikalikan C. Cara yang sama kita terapkan. Jadi yang sini kita kalikan juga dengan fxk tapi di inverse. Kenapa seperti itu? Karena nggak boleh. Jadi kalau dulu ketika Newton-Raphson itu boleh digunakan cara sebagai berikut. Jadi apa namanya, delta X dikalikan turunan F aksen X sama dengan min F aksen X gitu ya. Maka boleh dulu delta X itu sama dengan min F aksen X dibagi F double aksen X. Tapi kalau sekarang nggak boleh. Kenapa? Karena F double aksennya itu berupa matriks. Jadi nggak boleh. Jadi harus menggunakan inverse ini. Jadi di sini pun menggunakan inverse di depan. Di mana delta X itu adalah XK plus 1 dikurangi XK. Ini ya. Ini adalah delta X. Maka formulanya menjadi XK plus 1 sama dengan XK min turunan kedua FXK inverse-nya. Jadi inverse dari turunan kedua dikalikan turunan pertama FXK. Atau kalau dulu kita mempelajari Newton-Raphson di single variable. Jadi XK plus 1 sama dengan XK dikurangi F aksen X dibagi F double aksen X. Nah, namun kalau di multivariabel karena double aksennya ini adalah berupa matriks, maka nggak boleh. Maka kita XK plus 1 sama dengan XK dikurangi F double aksen X min 1 atau inverse-nya, terus dikalikan F aksen X. Atau notasinya bisa kita susun sebagai berikut. XK plus 1 sama dengan XK min turunan kedua FXK min 1 dikalikan turunan pertama FXK. Baik, jadi FXK ya. Jadi untuk mendapatkan XK plus 1 yang digunakan ini di sini XK semua. XK, XK, XK. Baik. Ini adalah konsep untuk menemukan solusi optimum dengan menggunakan metode Newton untuk permasalahan multivariabel. Selanjutnya kita akan bahas algoritma metode Newton untuk permasalahan multivariabel. Jadi yang pertama tentukan X0. Di X0 pada K iterasinya 0. Tentukan E di mana E itu adalah epsilon. Epsilon itu nilai yang sangat kecil yang digunakan untuk menentukan kapan iterasi itu berhenti. Umumnya E itu adalah sama dengan 10 pangkat min 5. Kemudian hitung turunan pertama fxk, jadi turunan pertama. Kemudian turunan kedua di inverse, jadi inverse dari turunan kedua. Kemudian dicek apakah sum sigma dari turunan pertama itu sudah kurang dari epsilon. Nah, jika sudah berhenti, jika tidak lanjut ke langkah 4. Jadi hitung xk plus 1, kemudian dihitung fxk plus 1, k sama dengan k plus 1, kembali ke langkah 3. Jadi ini adalah algoritma secara deskriptif berkaitan dengan langkah penyelesaian atau menemukan solusi optimum dari
permasalahan multivariabel dengan menggunakan metode Newton. Baik, jadi ini kuncinya ya Mas Mbak ya, perlu diperhatikan dengan seksama. Jadi yang pertama tentukan X0 atau X awal, kemudian hitung turunan pertama dan inverse dari turunan kedua. Yang ketiga, cek sigma dari turunan pertama. Yang keempat, hitung XK plus 1. Tadi formulanya adalah XK plus 1 sama dengan XK dikurangi turunan kedua Fx inverse dikalikan turunan pertama Fxk. Nah, baik. Nah, adalah formulanya. Kemudian hitung Fxk plus 1, iterasinya bertambah 1. Jadi K sama dengan K plus 1 kembali ke langkah 3. Baik. Berikut adalah algoritmanya. Jadi untuk membantu Anda semua memahami materi bahasan, di video kali ini saya akan menyajikan beberapa contoh soal. Harapannya dengan beberapa contoh soal tersebut dapat membantu Anda semua untuk memahami materi bahasan. Baik, soal yang pertama itu adalah selesaikan, temukan solusi optimum dari Fx sama dengan X1 min X2 plus 2X1 X2 plus 2X1 kuadrat plus X2 kuadrat dengan X0 sama dengan 1,5. Baik, dari sini langkah pertama, jadi langkah pertama adalah tentukan X0. X0-nya sudah kita ketahui bahwa titiknya adalah 1,5. 1 dan 5. X1-nya 1, X2-nya 5 ya. Ini bukan 1,5 ya, Mas Mbak ya. Kemudian langkah kedua itu adalah menghitung turunan pertama. Jadi kita hitung dulu df dx1. Turunan pertama fx terhadap x1. Kita turunkan. Ini terhadap x1 maka 1, x2 itu 0, 2x1 x2 itu diturunkan terhadap x1 maka plus 2x2, 2x1 kuadrat terhadap x1 maka plus 4x1. Baik. Kemudian selanjutnya df dx2 terhadap x2. X1 terhadap x2 0, min x2 itu min 1. Kemudian 2x1 x2 terhadap x2 maka 2x1 2x1 kuadrat terhadap x2 0, x2 kuadrat terhadap x2 berarti plus 2x2. Baik, maka kalau disubstitusi turunan pertama fx 1, 5, maka kita masukkan ke sini 1, 5, x1-nya 1, x2-nya 5. Maka 1 plus 2 kali 5, 10, 11, 4 kali 1, 15. 15. Min 1 plus 2 kali 1 berarti 1. Min 1 plus 2, 1 berarti plus 2 kali 5. Berarti 11. Berarti nilai turunan pertama adalah 15,11. Jadi kombinasi dari kedua turunan ini. Jadi matriks turunan pertama adalah 15 kali 11. Baik. Kalau sudah, maka selanjutnya kita menghitung turunan kedua atau matriks Hessian. Caranya gimana? Kita turunkan lagi. D kuadrat F dx1 x1. Jadi turunan yang sudah diturunkan terhadap x1 diturunkan lagi terhadap x1. 1 terhadap x1 0, 2x2 terhadap x1 0, 4x1 terhadap x1 4. Kemudian D kuadrat F dx1 x2 yang sudah diturunkan terhadap x1 diturunkan lagi terhadap x2. 1 terhadap x2 0, 2x2 terhadap x2 2, 4x1 terhadap x2 0. Kemudian D kuadrat F D x2 x1 yang sudah diturunkan terhadap x2 diturunkan lagi terhadap x1. Maka min 1 terhadap x1 0, 2x1 terhadap x1 2, 2x2 terhadap x1 0. Kemudian D kuadrat F dx2 x2 yang sudah diturunkan terhadap x2 diturunkan lagi terhadap x2. Min 1 terhadap x2 berarti 0,
2x1 terhadap x2 0, 2x2 terhadap x2 berarti 2. Maka H fx atau H itu sama dengan 4, 2, 2, 2. Sekarang kalau yang dicari adalah turunan kedua fx atau min 1 ya, inverse atau H pangkat min 1, maka adalah inverse dari ini. Dimana inverse itu adalah 1 per determinan, jadi 8 dikurangi 4, 1 per 4, dikalikan, ini ya, 2, 4, min 2, min 2. Saya nggak akan menjelaskan lagi bagaimana cara mendapatkan inverse, karena itu harusnya sudah clear ketika mempelajari aljabar ya, Mas Mbak ya. Baik, dari sini kita bisa mengetahui H pangkat min 1. Kemudian langkah ketiga adalah menguji apakah sigma f aksen X itu sudah sama dengan kurang dari epsilon. Kita lihat sekarang. Sigma fx itu berarti 15 plus 11 sama dengan 26. Ini masih lebih dari epsilon. Maka kita lanjutkan ke langkah 4. Baik, sekarang kita ke langkah 4. Di langkah 4, yang kita lakukan adalah menghitung xk plus 1 atau x1 itu sama dengan x0 dikurangi inverse dari turunan kedua atau H matrik Hessian dikalikan turunan pertama fx. Ya, kalau segitiga terbalik ini berarti turunan pertama fxk. Nah, maka x1 itu sama dengan titik pertamanya adalah 1,5 dikurangi inverse itu adalah 1 per 4 dikalikan 2 min 2 min 2 4 dikalikan turunan pertama itu ini 15 dan 11. 15 11. Baik, sehingga didapatkan x1 itu sama dengan 1 5 1 per 4 ini dikalikan ke sini berarti jawabnya adalah 30 min 22 kemudian min 30 plus 44. Jadi X1 sama dengan 15 ini 30 min 22 itu 8. 8 dikalikan 1/4 itu sama dengan 2. Kemudian min 30 plus 14 plus 44 itu 14. 14 dibagi 4 itu sama dengan 3,5. Jadi titiknya 1 dikurangi 2 itu min 1. 5 dikurangi 3,5 itu 1,5. Maka X1-nya adalah min 1, 1,5. Baik. Dari sini kita lakukan perhitungan langkah kelima, yaitu kita masukkan fx min 1, 1,5 titik baru, yaitu sama dengan kita substitusi ke fungsi ini ya, Mas Mbak ya, fungsi fx asal. X1-nya berarti min 1, kemudian min X2, min 1,5, kemudian plus 2 X1, X2. Jadi 2 dikalikan min 1 dikalikan 1,5. Jadi 2 dikalikan min 1 itu min 2 kali 1,5 itu plus 3, min 3. Min 3, kemudian 2x1 kuadrat. 2 dikalikan min 1 kuadrat. Berarti 2 kali 1 itu plus 2. Kemudian plus 1,5 kuadrat. X2 kuadrat itu karena X2-nya 1,5. 1,5 kuadrat. Maka plus 2,25. Yaitu sama dengan
min 1, min 1,5, min 3, min 5,5, plus 4,25. Jadi jawabnya adalah min 1,25. Baik. Jadi min 1,25. Kemudian langkah ke-6 kita hitung F aksen dari min 1, 1,5. Kita masukkan ke ini ya, Mbak ya. Ini dan ini. Baik, kita substitusi. 1 ditambah 2 kali X2, X2-nya 1,5, berarti 1, 2 kali plus 3, terus 4 kali min 1, min 4. Yang bawah, min 1 ditambah 2 kali X1, berarti min 1, min 2, min 2, plus 2 kali X2, 2 kali 1,5, plus 3. Ini min 1. Jadi jawabnya 0, 0. Jadi karena sudah, kemudian kita hitung sigma dari turunan pertama itu sudah sama dengan 0. Maka kita berhentikan perhitungan. Jadi konvergennya terpenuhi. Kondisi ini sudah konvergen, ketemu titik optimum. Maka optimumnya itu adalah di titik ini. Min 1, 1,5. Baik, sudah ketemu titik optimumnya. Sekarang kita buat kesimpulan dari sini. Sehingga berdasarkan pengerjaan dapat kita tuliskan kesimpulan dari pengerjaan yang sudah kita lakukan, yaitu berdasarkan pengerjaan dengan metode Newton didapatkan solusi optimum pada X sama dengan min 1, 1,5 dengan nilai Fx sebesar min 1,25. Baik, dari sini kita bisa melihat bahwa solusi optimum itu pada X min 1,1,5. X1-nya min 1, X2-nya 1,5. Nilai Fx-nya adalah sebesar min 1,25. Di berikut adalah kesimpulan dari soal yang pertama. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Baik, Mas Mbak. Jadi untuk soal yang kedua ini adalah soal yang sama dengan soal yang pertama tadi, namun kita kerjakan dengan X awal yang berbeda. Sekarang kita lihat apakah benar metode Newton itu bisa mengarahkan metode pencarian kita, arah pencarian kita ke titik yang sama, gitu ya. Baik, seperti kita terapkan tadi, langkah pertama adalah kita menghitung atau kita terapkan dulu, kita tetapkan X0-nya itu sama dengan 0,0. Kemudian yang kedua itu kita cari turunan pertama, df dx1 itu sama dengan turunan pertama itu sama dengan 1 plus 2x2 plus 4x1. Kemudian df dx2 itu sama dengan ini, fungsi ini diturunkan terhadap x2. Jadi x1 terhadap x2 itu 0, min x2 terhadap x2 berarti min 1. 2x1 x2 terhadap x2 maka plus 2x1. 2x1 kuadrat terhadap x2 0. X2 kuadrat terhadap x2 itu plus 2x2. Kemudian kita cari F aksen 0,0. Jadi kita substitusi 0,0 ke fungsi ini, maka jawabnya adalah 1 plus 0 plus 0. 1 min 1 plus 0 plus 0 min 1. Nah, baik. Ya, Mbak. Kemudian langkah kedua adalah menghitung
fx. Jadi f 0,0. Jadi dimasukkan ke sini. Sama dengan 0 min 0 plus 2 kali 0, 0 plus 0 plus 0 sama dengan 0. Kemudian kita hitung matriks Hessian d kuadrat f d x1 kuadrat itu sama dengan 4. D kuadrat F dx1 x2 itu sama dengan 2. D kuadrat F dx2 x1 itu sama dengan 2 juga. D kuadrat F dx2 kuadrat. Jadi x2 x2. Jadi yang sudah diturunkan terhadap x2 turunkan lagi terhadap x2 itu sama dengan 2. Sehingga turunan kedua fx atau H itu sama dengan 4, 2, 2, 2. Ini sama seperti soal sebelumnya ya, Mas Mbak. Sehingga inverse H itu sama dengan 1/4 dikalikan 2 min 2 min 2, 4. Baik. Dan kita lihat di sini, coba kita terapkan perhitungan XK plus 1. Jadi XK plus 1 itu sama dengan X0 dikurangi H pangkat min 1 dikalikan F aksen XK atau X0 ya. Maka sama dengan 0,0 dikurangi 1/4 dikalikan 2 min 2 min 2, 4 dikalikan turunan pertamanya yaitu ini 1 min 1 sama dengan 00 dikurangi 1 min 1. Jadi 1/4 2 dikurang plus 2 jadi 4. Kemudian ini min 2 dikalikan ditambah min 4 min 6 atau sama dengan 00 dikurangi 1/4 kali 4 itu min 1 tetap 1/4 ditambah dikalikan min 6 itu 1,5. Jadi ini dikurangi min 1,5. Jadi jawabnya adalah min 1, 1,5. Jadi arahnya sama. Kemudian kita hitung F1, Fx1. Maka kita masukkan min 1,5. Jawabnya adalah min 1,25. Jadi sama kesimpulannya ya Mas Mbak. Didapatkan titik optimumnya 1,1,5 Fx-nya min 1,25. Jadi lebih minimum dibandingkan F0,0. Baik. Jadi ini adalah ilustrasi pengerjaan metode permasalahan multivariabel dengan metode Newton. Di sini membuktikan bahwa metode Newton itu adalah salah satu metode yang cukup cepat menemukan solusi optimum, gitu ya. Kalau dulu di Newton-Raphson sudah kita bahas dasar filosofis kenapa metode Newton itu lebih cepat menemukan solusi optimum dibandingkan metode yang lain. Ya, salah satu alasannya adalah karena dia mengeksplorasi atau menggunakan gabungan antara turunan pertama yang merupakan gradien garis singgung keluar dari kurva dan turunan kedua yang merupakan mencerminkan jenis dari fungsi tersebut. Jadi apakah dia konveks ataupun konkave. Ini Mas Mbak kalau dilihat di sini 4222 itu kalau kita lihat definisinya D1-nya itu 4 dan 2, D2-nya itu determinan keseluruhannya adalah 8 dikurangi 4, 4. Jadi positif semua, ini positif definite. Maka fungsi ini adalah fungsi konveks. Jadi titik yang kita temukan tadi adalah titik minimum.
Baik. Jadi itu ya Mas Mbak, ini ilustrasi. Jadi dimanapun titiknya dia akan langsung menuju ke titik optimum. Walaupun di sini juga sama. Cepat menemukan solusi optimal. Baik, berikut adalah soal yang kedua. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 3. Baik, berikut soal nomor 3, di mana pada soal nomor 3 ini kita diminta untuk menyelesaikan fx sama dengan 8x1 kuadrat plus 4x1 x2 plus 5x2 kuadrat dengan x awal itu sama dengan 5,5. Seperti pada bagian sebelumnya, langkah pertama adalah dengan menghitung. Kita tetapkan dulu x0-nya sama dengan 5,5. Kemudian kita cari turunan pertama. Jadi df dx1 itu sama dengan diturunkan terhadap x1, maka 16x1 terhadap x1 maka plus 4x2. Kemudian df dx2 itu sama dengan fungsi ini diturunkan terhadap x2, ini 0, 4x1 x2 terhadap x2 berarti 4x1, 5x2 kuadrat terhadap x2 berarti 10x2. Baik. Kemudian kita substitusi f aksen 5,5. Maka sama dengan 16 kali 5 itu 80 plus 4 kali 5 20. Jadi 100. Kemudian 4 kali 5 20, 10 kali 5 50. Jadi 20 tambah 50 70. Baik, jadi turunan pertamanya adalah 10, 100 dan 70. Sekarang kita cari turunan kedua. Jadi kita lihat dulu. Sebelumnya kita cari dulu fx-nya ya. F 5,5 dari kita masukkan ke fungsi asalnya ini. Maka 8 kali 5 kuadrat plus 4 kali 5 kali 5 plus 5 dikalikan 5 kuadrat. 8 kali 25 itu 200. 4 kali 5 kali 5 plus 100. 5 kali 25 125. Jadi sama dengan 425. Kemudian turunan kedua d kuadrat f dx1 x1 yang sudah diturunkan terhadap x1 turunkan lagi terhadap x1 maka 16. Kemudian d kuadrat f dx1 x2 sudah turunkan terhadap x1 turunkan lagi terhadap x2 sama dengan 4. Kemudian d kuadrat f dx2 x1 ini baris kedua diturunkan terhadap x1 maka nilainya 4. D kuadrat F dx2 x2 yang sudah diturunkan terhadap x2 diturunkan lagi terhadap x2 10. Maka H sama dengan 16 4 4 10. Nah, dari sini kita bisa menghitung inverse dari matriks Hessian, yaitu nilainya H pangkat min 1 itu adalah determinan 160 dikurangi 16 berarti 1/144. Kemudian nah ini 10 min 4 min 4 16. Nah, jadi inilah inverse dari matriks Hessian atau turunan kedua. Selanjutnya kita hitung langkah ketiga sigma dari turunan pertama x0. Jadi 100 plus 70 sama dengan 170. Ini masih lebih besar daripada epsilon. Maka kita lanjutkan ke langkah keempat, yaitu x1 sama dengan x0 min h pangkat min 1 dikalikan f aksen x0. Jadi x1 itu sama dengan 5,5 dikurangi 144, 1/144 dikalikan 10 min 4
min 4, 16. Kemudian dikalikan turunan pertamanya adalah 100 dan 70. Nah, baik. Maka X1 itu sama dengan 55 kurangi 144, 110 kali 100 ribu dikurangi min 4 kali 70 min 280. Kemudian min 4 kali 100 min 400. 16 kali 70 itu adalah plus 1120. Jadi jawabnya adalah 55 dikurangi 1/144. Ini 1000 ya Mas Mbak. 10 kali 100 ya 1000. 1000 dikurangi 280 itu 720. Terus min 400 plus 1120 ini juga 720. Atau sama dengan 5 dikurangi 720 dibagi 144 ini 5. Jadi nilainya adalah 00. Jadi sudah ketemu X barunya adalah 0,0. Sekarang kita hitung di langkah kelima F 00. F aksen 0,0. Jadi kita substitusi semua 0,0 di sini. 8 kali 0 kuadrat 0, 4 kali 0 kali 0, 0, 5 kali 0 kuadrat 0 juga. Nilainya adalah 0. Jadi F-nya adalah 0. Kemudian sekarang kita hitung F aksen 00. Jadi kita substitusi ke persamaan berikut. 16 kali 0 plus 4 kali 0 itu sama dengan 0. 4 kali 0 plus 10 kali 0 itu 0 juga. Jadi sigmanya sama dengan 0. Nah, maka karena sudah sama dengan 0, maka kita berhentikan iterasi. Jadi kita dapatkan X1-nya itu sama dengan 0, X2-nya Fx-nya sama dengan 0. Sehingga kita bisa buat kesimpulan untuk soal nomor 3. Pengerjaan dengan metode Newton didapatkan solusi optimum pada X sama dengan 0, 0 dengan nilai Fx sama dengan 0. Baik, berikut adalah kesimpulan. Jadi, berdasarkan pengerjaan dengan metode Newton didapatkan solusi optimum pada X sama dengan 0,0 dengan nilai Fx sama dengan 0. Jadi berikut adalah materi pembahasan berkaitan dengan penggunaan metode Newton pada permasalahan multivariabel. Jadi metode Newton itu adalah disebut sebagai second order method karena dia menggunakan turunan kedua, yaitu Hessian tadi. Semoga materi yang kita bahas dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.